Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang berbahagia dimanapun berada, Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Siang hari ini kita bisa melakukan suatu hal yang baik, mendapatkan suatu kebaikan yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siang ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rizki, terutama pada saya, ya, berupa apa yang ada di hadapan saya ini, dan saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Perlu kita ketahui bahwa apa yang ada di hadapan saya ini, ya, ini ada eh, daun ubi jalar, ya. Kemudian ini ada bunga pepaya, ya. Kemudian ini ada daun pepaya, ya. Kemudian ada sambal, ya. Ini semua adalah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat saya syukuri. Dan ini semua adalah mengambil langsung dari alam. Jadi ini tidak beli, melainkan ini adalah memetik dari alam, ya, memetik dari alam apa yang sudah kita tanam sendiri. Jadi sebagai bentuk kesyukuran terhadap apa yang sudah kita tanam, apa yang sudah saya tanam dan menghasilkan. Dulu saya menanam, ya, pohon pepaya ini, ya, dulu sudah saya tanam sejak dari kecil, saya pelihara sejak dari kecil, kemudian semakin besar menghasilkan daun yang lebat, menghasilkan bunga yang cukup rimbun. Kemudian juga saya menanam ubi jalar ini, ya, juga menanam cabai yang sudah kita buat sambal ini, ya. Sebagai bentuk kesyukuran, maka apa yang dihasilkan dari apa yang kita tanam, maka kita akan nikmati, ya. Saya akan menikmati apa yang sudah dihasilkan, apa yang sudah Allah berikan melalui apa yang sudah saya tanam. Ini semuanya dalam keadaan mentah, ya teman-teman, ya. Jadi tidak kita rebus terlebih dahulu, karena saya punya keyakinan ini akan ada kandungan-kandungan nutrisi yang mungkin masih utuh. Baiklah, kita akan saya akan mengajak, ya, mungkin teman-teman di rumah bisa melakukan hal yang sama, ya. Kita akan menikmati rezeki Allah Subhanahu Wa Taala ini, ya, dengan mengkonsumsinya, ya. Jadi kita yang pertama akan mencoba, ya, bunga pepaya, ya. Bagaimana rasanya bunga pepaya ini, ya, ketika dikonsumsi tanpa direbus, apakah pahit sekali, ataukah tidak pahit, ya, tentu normalnya pahit. Kalau sampai bunga pepaya tanpa direbus terus kemudian tidak pahit, nah itu ada suatu keanehan di situ. Kita akan coba ini bunga pepaya ini, kita konsumsi seperti apa rasanya. Kita oleskan, ya teman-teman, ya, pada sambal bawang, namanya sambal bawang, dan kita coba kita konsumsi. Bismillahirrahmanirrahim. Pahit, pahit tapi nikmat. Kita coba yang tidak pahit. Ini daun ubi jalar. Ini sebenarnya adalah ubi madu Cilembu yang dulu sudah saya beli terus saya tanam. Coba kita lihat bagaimana rasanya. Enak sekali nih teman-teman. Ternyata tanpa direbus itu cukup enak rasanya. Coba lagi, ya. Nah, kita akan coba yang lebih pahit lagi. Tadi bunga pepaya rasa sangat pahit. Coba sekarang kita daun pepaya kayak apa pahitnya, tanpa direbus, tanpa dikasih
lebih pahit lagi, tapi bener nikmat. Teman-teman bisa coba di rumah kayak apa rasanya sebenarnya, pahit tapi nikmat. Jadi justru kenikmatan daun pepaya, bunga pepaya itu ada di pahitnya itu. Ya, saya rasa tidak perlulah kemudian dibuat bagaimana biar tidak pahit, karena kenikmatannya itu ada di pahitnya itu. Saya membuktikan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pahit-pahit enak, kenikmatannya ada di pahitnya. Dan kita kasih coba yang tidak pahit. Nikmat. Ini namanya bersyukur seperti ini. Kita nikmati apa yang ada dari alam, dan ternyata insya Allah akan menghasilkan suatu imunitas bagi kita semua ya teman-teman ya. Sekarang kita coba daun pepaya yang lebih muda lagi, bagaimana rasanya. Apakah tidak begitu pahit atau malah lebih pahit daripada yang lebih tua ini? Kita coba. Kita ambil daunnya, kita oleskan pada sambal bawang ya teman-teman ya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama pahitnya, beda ada yang kurang, beda yang lebih, sama pahitnya. Kita coba lagi, kita selingi dengan yang tidak pahit, yaitu daun ubi cilembu. Bismillah. Nikmat sekali. Sederhana apapun kita makan ya, meskipun katakanlah makanan ini tidak mewah, tidak ada daging, tidak ada ikan, namun meskipun ini langsung dari alam semua ya, daun pepaya, bunga pepaya, kemudian daun ubi jalar, ditambah sambal bawang, namun kalau kita resapkan dalam hati kita rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia ini, luar biasa nikmatnya. Karena kita bayangkan saudaraku, ada teman-teman kita yang mungkin sedang sakit, sulit untuk merasakan nikmatnya makan. Jadi teman-teman kita yang sedang sakit itu tentu akan merasa tidak dihidangkan makanan semewah apapun, senikmat apapun, akan terasa tidak ada rasanya. Kalau orang sedang sakit, kehilangan selera makan, mau ditawari mau sate, dia akan menggeleng. Mau gulai, dia akan menggeleng. Tongseng, dia pun akan menggeleng. Tidak ada satupun makanan di muka bumi ini yang nikmat. Namun bagi kita, alhamdulillah, dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita makan ditemani dengan sambal bawang, kemudian daun-daunan, ya, tidak ada ikan, tidak ada daging, tapi nikmat yang kita rasakan luar biasa ya. Apalagi kita makan sambil penuh kesyukuran ya. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat nikmat sekali saudaraku. Jadi kenikmatan itu letaknya ada di dalam kesyukuran. Ketika orang menikmati sesuatu, kemudian bumbunya itu syukur pada Allah atas apa yang didapatkan itu, maka luar biasa nikmatnya, tidak bisa diukur oleh apapun. Seperti yang saya lakukan ini, saya nanam pohon pepaya. Alhamdulillah pohon pepaya itu menghasilkan bunga, menghasilkan daun, dan saya nanam ubi jalar.
alhamdulillah menghasilkan daun, nanam cabai, menghasilkan cabai, tinggal dibelikan bawang saja, kasih garam, kemudian kita haluskan, jadilah sambal. Ya. Kita pakai untuk teman kita makan, itu adalah kenikmatan yang tiada terperi, kepuasan, puas atas apa yang sudah kita upayakan. Maka inilah gambaran nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kita sudah berbuat baik di dunia ini. Kita sudah beribadah. Kita sudah beramal sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Allah melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita sudah beramal, saudaraku. Dan amal kita diterima di sisi Allah. Maka pada hari penghisapan agung, hari kebangkitan, hari di mana kita akan memetik atau menuai dari apa yang kita tanam. Kita akan memanen apa yang kita tanam di dunia ini, karena dunia adalah ladang amal. Maka kepuasan yang luar biasa akan tergambar di dalam hati mereka. Akan tergambar di hati orang-orang yang telah puas karena hasil usahanya itu. Demikian juga dengan apa yang alhamdulillah saya lakukan. Nanam pohon pepaya, ada hasil, nanam cabai, ya, walaupun hanya sebatang ya, ada hasil. Kemudian hasil itu kita menikmati dari hasil yang kita dapatkan, yang kita tanam, maka alhamdulillah kenikmatan yang kita rasakan itu sangat luar biasa. Kita akan lanjutkan ya, menikmati rezeki Allah yang Allah berikan kepada saya terutama. Kita akan coba lagi ini yang bunga pepaya. Kita oleskan dulu ke sambal biar semakin nikmat. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah, kita sudah selesai ya, menikmati apa yang Allah berikan ini. Ya, tinggal sedikit ini kan kita selesaikan. Ya. Kita biasakan ya, kalau mengkonsumsi sesuatu sebagai tanda syukur kita itu kita habiskan. Jadi kalau makan itu terutama yang mungkin kita habiskan ya dihabiskan, kecuali yang nggak mungkin ya. Misalnya nasi tinggal sedikit ya kita habiskan. Kalau ini ya masih terlalu banyak ya, nanti bisa dimanfaatkan, bisa direbus untuk berikutnya. Nah, kemudian sambal mungkin ya sakit perut kalau harus menghabiskan segini, nah, maka ya tidak harus. Tapi kalau nasi alhamdulillah kita habiskan. Demikian yang bisa kita lakukan ya, ini sebagai bentuk syukur atas hasil yang sudah kita tanam, saya tanam. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah, sungguh pun dalam keadaan sederhana apapun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.